Ada mahasiswa yang bertanya dengan saya, Pak, kalau saya mau download jurnal internasional, rekomendasinya website-website apa ya? Nah, saya ada 10 website rekomendasi untuk mencari jurnal internasional. Silahkan disimak videonya. Teman-teman, perkenalkan saya, Robi Lendra. Selamat datang di YouTube channel saya. Oke, teman-teman semua, seperti pembahasan saya tadi, saya akan merekomendasikan ada 10 website yang dapat teman-teman gunakan untuk mendownload jurnal internasional dan tentunya bisa menjadi bahan referensi skripsi kamu. Oke, langsung aja, tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, share, like, serta komen, serta follow Instagram saya di @robileandra dan juga @skripsimahasiswa. Oke, teman-teman, yang tentunya yang pertama, the only one yang banyak digunakan oleh mahasiswa untuk mencari referensi, tidak hanya mahasiswa, dosen juga, yaitu Google Scholars. Google Scholars ini merupakan suatu website yang dikelola oleh Google yang digunakan untuk menampung semua publikasi-publikasi, baik secara internasional maupun secara nasional. Nah, kalau mau mencarinya jurnal internasional gimana? Kalian ketik aja, misalnya judulnya bahasa Inggris gitu ya. Nanti bakalan muncul semua terkait penelitian-penelitian yang title-nya itu berbahasa Inggris. Nah, teman-teman tinggal cari aja di Google Scholars. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau misalnya teman-teman mau mencari jurnal dan buku, tentunya ada ScienceDirect.com. ScienceDirect.com ini banyak digunakan oleh peneliti-peneliti untuk melakukan publikasi-publikasi secara penting di jurnal internasional. Nah, untuk mencarinya teman-teman bisa cari di ScienceDirect.com. Di sini ada menu-menu yang sangat mudah teman-teman untuk mencarinya. Di sini diminta ada keyword, kemudian ada author name dan seterusnya. Nah, ini papernya sangat banyak banget, mungkin di atas ribuan ya untuk bidang-bidang yang memang sudah banyak. Di situ ada chemical engineering, kimia, computer science, energi, dan seterusnya. Ini banyak banget. Dan teman-teman juga bisa pilih social science dan humanity dan seterusnya. Itu yang kedua. Yang ketiga yang saya sarankan, teman-teman harus mempunyai akun academia.edu. Nah, di sini memang sebenarnya bukan untuk mencari jurnal, tetapi untuk bertukar hasil dari penelitian atau publikasi penelitian. Nah, ini banyak sekali kalau misalnya kita lihat peneliti-peneliti mengupload paper-papernya. Biasanya paper-paper yang sudah dipublikasi di jurnal internasional pun banyak. Nah, teman-teman bisa download langsung, ataupun kalau misalnya harus izin dulu ke yang empunya, itu teman-teman bisa langsung kontak ataupun chat saja, gitu ya. Yang selanjutnya masih mirip dengan Academia Edu adalah researchgate.net. Jadi ini sama seperti jejaring sosial, tetapi jejaring sosial yang berhubungan sama peneliti. Jadi teman-teman bisa mencari paper-paper yang dipublikasi oleh peneliti-peneliti lain yang masuk ke dalam home feeds teman-teman semua. Nah, ini banyak sekali pilihannya. Teman-teman bisa cari orang-orang yang memang satu bidang penelitian dengan teman-teman. Nah, itu tentunya nanti papernya pasti terkait dengan hal yang sama. Nah, selanjutnya adalah academic.opt.com, yaitu adalah jurnal dari Oxford Academic. Nah, ini teman-teman juga bisa akses di sini. Nanti saya juga share linknya gitu ya. Teman-teman bisa cari jurnal penelitian yang memang sangat banyak digunakan menjadi referensi oleh peneliti. Yang selanjutnya adalah ijen.com, yaitu International Journal of Education and Research. Nah, ini juga banyak yang terkait dengan penelitiannya. Teman-teman bisa baca aim dan end scope-nya. Jadi apakah nanti di dalam jurnal ini bisa terkait dengan bidang penelitian Anda. Kalau saya lihat di sini ada social science and humanity, kemudian ada science and engineering, business and economic. Kemudian yang selanjutnya adalah doaj.org. Ini semua jurnal, semua scope itu pasti ada, karena ini database jurnal. Teman-teman bisa lihat di dalam jurnal tersebut itu sangat banyak sekali language-nya, ada 126 negara, kemudian ada 11.826 jurnal tanpa APCS, 16.515 jurnal, dan 6.225
1948 artikel record. Berarti kalau kalian baca itu bisa berbulan-bulan untuk menyelesaikannya. Itu doaj.org. Kemudian yang selanjutnya adalah Scopus tentunya. Scopus teman-teman bisa cari berdasarkan judul penelitian kalian, fazi ataupun hal-hal yang lain. Mau cari jurnal, book series, conference proceeding, dan trade publication juga bisa. Nah, buat teman-teman yang bidangnya computing itu pasti kenal dengan IEEE. Itu juga bisa kalian gunakan untuk mencari publikasi yang terkait dengan teknologi tentang komputer dan hal-hal yang terkait dengan hubungannya komputer dan teknologi. Teman-teman juga bisa mendownload jurnalnya kalau misalnya free, tentu juga bisa membelinya kalau misalnya berbayar. Dan terakhir ada acm.org. Nah, ini juga buat teman-teman yang di bidang sains, di bidang mesin, di bidang computing, dan sejenisnya, itu bisa mendownload semua jurnal yang terkait dengan hal tersebut. Jadi banyak sekali referensi teman-teman yang bisa teman-teman akses untuk jurnal. Tentunya ada yang berbayar dan juga ada yang free. Nah, harapan saya dengan banyaknya rekomendasi website ini, teman-teman bisa mengerjakan skripsi dengan mudah, dengan baik, dan dengan referensi yang tentunya berkualitas. Mungkin itu aja teman-teman pembahasan kali ini tentang 10 website yang saya rekomendasikan untuk mendownload jurnal internasional untuk skripsi kamu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini, share, like, serta komen, serta follow Instagram saya di @robiulendra dan juga @skripsimahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.